sendiri bagaimana bisa terpikirkan untuk menjadi seorang entrepreneur? Iya, yang tua Kang Ilun. Monggo Kang Ilun. Sebenarnya kalau saya tadi Halo guys, bertemu lagi di Turan Podcast. Suara Nika Karya Bersama. Nah, hari ini kita punya bintang tamu yang super spesial. Siapa sih itu? Aku spill dikit nih. Nah, beliau adalah penggerak UMKM di daerah Puncak Kidul, yaitu Kang Ilun dan Mas Anwar. Sebelum ke Kang Ilun dan Mas Anwar, saya mau nanya ke Kapur saya dulu nih Pak. Nah, kenapa memilih untuk di manajemen perkantoran mengundang entrepreneur? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini di manajemen perkantoran kita ada pelatihan entrepreneur. Kenapa? Kok manajemen perkantoran entrepreneur? Kok bukan bidang yang lain yang sesuai dengan manajemen perkantoran? Salah satunya itu kita tahu dari masa-masa yang lalu itu ada anak-anak alumni perkantoran yang sekarang baru lulus. Berdasarkan pemetakan, kita selalu tiap tahun melakukan pemetakan anak itu kerja, kuliah, wirausaha. Nol yang ingin wirausaha, nggak ada sama sekali. Kemudian tahun ini anak yang kelas 11 kita mendapatkan kejutan lagi. Ternyata dari pemetakan hanya 3 anak yang ingin entrepreneur, ingin berwirausaha. Padahal kita tahu di dalam perkantoran itu kalau memang masih pemikiran lama kerja di kantor saja, lowongan pekerjaan itu memang ya itu saja. Mau jadi sekretaris, mau jadi asisten sekretaris, mau jadi reception, jadi public speaking, mau jadi ranahnya itu enggak seluas apa yang ada di bidang wirausaha. Nah, anak perkantoran yang katanya survei secara nasional penyumbang pengangguran itu yang benar-benar ingin kami kok gak cocok gitu loh. Sama sekali menurut pemahaman kami, masa iya sih anak perkantoran itu jadi pengangguran? Apa nggak ada ranah yang bisa diterjuni oleh anak-anak perkantoran? Salah satunya jiwa wirausaha itu harus mulai ada dalam diri kita semua. Seperti kita tahu sekitar kita di Turan sendiri banyak wirausahawan yang sukses. Kemudian kami di sini mengundang beliau-beliau yang menurut pemahaman kita, guru-guru di perkantoran itu selevel dengan anak-anak lulusan yang akan lulus dari SMK. Mereka lulusan SMA. Makanya jiwa wirausaha harus muncul dalam diri kita, diri anak-anak perkantoran, sehingga mindset di lapangan SMK jurusan manajemen perkantoran, lapo sih milih jurusan manajemen perkantoran ingin jadi pengangguran? Tidak, karena dalam diri kita itu ada jiwa entrepreneur. Alasan utama seperti itu. Jadi pemetakan yang dilakukan, anggaplah ada kenyataan bahwa anak-anak memang nggak kurang memiliki jiwa entrepreneur, makanya dia lulus nggak mau jadi wirausaha. Makanya ayo sama-sama meningkatkan jiwa wirausaha itu dengan banyak-banyak materi, salah satunya materi pelatihan entrepreneur. Nah, tadi kan Kapur saya bilang kalau lulusan SMA benar. Iya, betul. Hanya lulusan SMA. Iya, Lalu, emang ada yang salah. nah, maksud saya kan, kalau bagaimana bisa kepikiran untuk membuat sebuah usaha yang mungkin karena orang kalau lulusan SMK mungkin sudah mempunyai skill. Nah, sedangkan ya, nah untuk SMA sendiri bagaimana bisa terpikirkan untuk menjadi seorang entrepreneur?
Iya, yang tua Kang dulu. Ilun. Monggo Kang Ilun. Sebenarnya kalau saya tadi masuk di sini ya, kita lihat nostalgia ya, sama dia baru. Masa ini kan masa SMA, kan itu. Betul. Masa itu masa SMA, beda-beda. Faktor utama yang pertama memang dari pengalaman. Nah, karena itu memang katanya anak SMA, tapi generasi kalau saya juga aliyah negeri di Aliman, masa dua di SMA negeri. Jadi itu jurusan saya juga IPA dulu. Jadi kalau penerapan di kehidupan nyata, kenapa jurusan IPA? Karena faktor pertama dari pengalaman dan faktor kedua kita bisa membaca peluang. Pengalaman apa di Kota Batu sebagai kota wisata itu banyak pembelajaran langsung. Jadi kita nggak sekolah di perwakilan juga. Kita tuh waktu masih kecil jualan koran tuh, pertugas di atas hotel dari rumah rumah. Terus SMA saya juga pernah ada kerja, jadi menjadi pelayan tuh ya, bellboy lah di hotel itu. Waktu itu jualan bakso. Interaksi dengan tamu, interaksi dengan orang sekitar di bidang wisata tercipta di situ. Jadi saya harus belajar bagaimana menjadi pelaku wisata. Di situ ketika menikah saya masuk di Pujon, terus ada wacana dari pedesaan mungkin membentuk sebuah desa wisata, desa yang biasa bagaimana bertahan, bagaimana sekarang ini bisa kerasa di desa kami. Waktu itu usia berapa? Masih usia 26 ya, 26. Terus sama lagi, karena ini memang ide dari pemerintah ya, dan desa, kita harus memang membentuk sebuah organisasi yang ada sejak tahun di sini. Saya menjadi ketua, terus kita memetakan beberapa besar ini Pujon gitu, ini peluangnya untuk menjadi Pujon wisata. Dan ada dua hal. Kekuatannya sangat strengthnya ya. Yang siap ternyata ada peternakan. Karena sendiri saya juga dalam peternak. Sapi saya juga banyak dari kampung, susu yang sudah juga banyak. Terus ketika wacana tersebut digulirkan, kita mulai membuat produk. Jadi sampel dulu atraksi apa yang ingin disampaikan ke wisatawan, kemasnya bagaimana. Jadi kita belajar membuat produk itu cari aman. Karena kalau susu itu kalau kita menjualnya cair sih banyak risikonya itu high risk, dari risiko rusak, dari risiko bakteri untuk membuat fermentasi. Kita buat produk yang stick susu. Ada itu pengalaman dari orang tua kita ya. Ternyata kalau di Pujon itu kalau pas lebaran itu orang membuat produk khasnya di Maron, itu orang stick dari susu. Kan kalau yang stik bawang semuanya namanya. Kita memang kaya dengan susu, makanya produk dengan susu kita angkat. Jadi di situ awal mulanya. 1 tahun belajar banyak membuang bahan baku. Tapi kita nggak rugi, kenapa? Kalau produk ada yang terjadi, produk nggak jadi pun kita bisa satu lagi. Jadi belajar dari pengalaman di situ, pengalaman. Kita berani action, tidak hanya sebuah wacana konsep. Terus keduanya kita cari relasi bisa juga relasi dari mereka yang ahli wisata di dunia pariwisata. Terus suatu masalahnya ahli mereka masalahnya ahli di bidang itu melakukan manajemen bisnis. Jadi kalau kita ya membentuk suatu usaha itu nggak bisa berdiri sendiri atau berjalan sendiri, harus kolaborasi dengan orang. Tadi kan kolaborasi. Jika desa wisata itu pasti ada kolaborasi dengan masyarakat sekitar. Nah, itu bagaimana cara menggayanya? Karena kan nggak semua dari masyarakat sekitar itu mau tuh. Iya. Jadi ada istilahnya sadar wisata ya. Jadi kalau kita berbasis masyarakat tuh, kita sebuah organisasi. Jadi ada sinkronisasi dari Pemdes dan organisasi kepemudaan. Di situ harus sadar wisata dulu. Prosesnya apa aja? Masyarakat kita di Pujon mereka sadar wisata setelah kita memilih destinasi namanya kafe sawah. Karena apa? Banyak tamu berdatangan di situ, banyak tamu yang ingin petik sayur. Jadi mereka sadarnya kita ada tamu. Nah, tapi kita 6 tahun itu pintar peluangnya kita sadar wisata dulu. Bagaimana kita membentuk organisasi ini bisa
istilahnya bisa klop, bisa satu visi satu misi, yang bisa berjalan dengan lancar. Nah, di situ. Tadi kan produk, apakah cuma produk susu aja yang dijual? Iya, karena di sini Pak, kalau kita juga produk hasil bumi selain susu itu banyak di Jawa itu, ada apel, ada sayuran. Tapi selama ini apel dan sayuran sudah dibeli sama Kota Batu. Kalau kita bicara olahan apel di Batu sudah begitu banyak, mulai dari olahan cair sampai olahan padat, snack itu banyak. Makanya susu itu kan yang kita angkat dan kita buat branding untuk desa wisata tersebut menjadi wisata peternakan. Karena pasti beda. Orang ketika cari kerja ke Batu, karena di situ sudah berdiri lama, pasti tingkat kebosanan ya. Jadi kejenuhan itu tinggi. Mereka cari seleksi lagi. Nah, alhamdulillah Bojong Kidul ini memang dekat dengan informasinya juga dekat. Masuk dengan wisatawan di Batu mencari desa wisata. Nah, dan yang satu lagi di pemerintah ini itu di sekitar tahun 2000 setelah Pak Jokowi ya Presiden mencanangkan bagaimana desa membangun sebuah negara ini dimulai dari desa. Jadi momennya itu pas. Jadi kami mulai usaha. Butuh contoh. Ya, dan satu visi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadinya jalan kita didukung. Ketika pergerakan di bawah sudah terorganisasi berjalan, yang pusat mendukung melalui program dana desa. Terus CSR juga. Karena di saat itu juga menjadi CSR BNI ya, sebagai BUMN. Kapan ya SMPN turun ada CSR? Tapi satu yang perlu dipahami adalah kalau sudah menjadi desa wisata, bagaimana pelaku ini bisa menjadi produk mereka. Kalau mungkin spot wisata banyak ya, ada kolam renang, ada sawah, banyak juga yang lebih bagus dari kita. Kalau kita di dalamnya ini itu sudah terjadi komunikasi yang bagus kan? Keterlibatan dari sekitar, masyarakat sekitar, pemerintah maupun swasta yang terlibat di dalam berkembangnya promo dari desa wisata Bojong Kidul. Iya. Oke, di luar dari Bojong Kidul sudah hubungannya dengan entrepreneur. Jadi mindset kami berharap anak-anak itu mengubah mindset entrepreneur itu ada dalam dirinya, walaupun dia dari anak-anak perkantoran. Tadi kita lihat dari IG-nya Mas Anwar, kemudian dari Bukit Stik Susu dari Bunda Ani itu kan arahnya di dalam berwirausaha tadi kan ada nggak mengawali dari langsung besar. Iya. Nah, itu yang harus muncul dari jiwa anak-anak sekarang. Anak-anak kan kadang mindsetnya nyambut gawe langsung bayaran gede, hati gede. Nah, itu mungkin bisa berbagi Kang Ilun sama Mas Anwar. Iya, boleh. Ya, jadi sebenarnya kalau ngomongin jiwa dan skill atau di dalamnya itu ada mindset, itu kan sebenarnya harusnya dimiliki oleh setiap orang. Kalau entrepreneur atau wirausaha, mau kita sebagai employee gitu ya, karyawan, bukan berarti bukan seorang entrepreneur. Bahkan sekarang kan ada di government entrepreneurial skill, itu kan ya. Kalau nggak salah teman-teman ASN pun dikasih sebuah diklat bagaimana kemampuan entrepreneurship dalam bekerja. Jadi entrepreneur sendiri itu kan sebenarnya sebuah skill yang khusus. Tidak semua pengusaha ataupun pebisnis punya jiwa entrepreneur yang bagus. Sehingga banyak pengusaha yang nafasnya jangka pendek, nggak jangka panjang. Iya, by event gitu ya, atau memilih bisnisnya yang bukan bisnis real gitu. Itu kan banyak juga. Banyak juga teman-teman, saya melihat teman-teman birokrasi ataupun teman-teman di pegawai swasta, dia tanpa diperintah, yang penting tahu sistem, dia selalu bekerja secara penuh inisiatif, kemudian selalu melihat peluang-peluang yang tidak dilihat oleh rekan kerjanya, yang di situ adalah orientasinya pada tujuan bersama. Nah, ini berarti orang ini punya skill entrepreneur udah cukup tinggi gitu. Jadi ketika kita bicara ngomongin entrepreneur,
dia adalah sebuah skill, soft skill yang wajib dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat dimanapun, di level usia manapun. Anak-anak sekolah tanpa harus dikasih bel, dia tahu bahwa masuk ke kelas adalah 1:30. 1:30 kurang 5 dia udah ada di kelas. Itu sebuah skill entrepreneur, mindset, perilaku, karakter menjadi budaya. Sehingga kalau ini bergerak bersama-sama, jiwa entrepreneur itu ada di governance, ada di masyarakat, ada di pelaku swasta apalagi, maka 3 pilar ini juga bisa menggerakkan bangsa ini untuk menjadi budaya entrepreneur yang maju. Seperti misalnya kita selalu membanggakan Jepang dengan disiplinnya, tanpa ada CCTV, tanpa ada yang merintah, tanpa ada yang ngatur, orang mau ngantri, gitu kan? Ya karena dia punya jiwa entrepreneurship yang tinggi. Gitu. Kan jadi di setiap orang ada jiwa entrepreneur. Cuman banyak yang tidak menyadari jiwa entrepreneur itu. Lalu bagaimana cara akan bisa menyadari? Pengetahuan itu kan mesti ditumbuhkan memang. Jadi setiap orang sebenarnya skill itu kan bukan gift. Mungkin berapa persen lah kalau memang gift ya. Sama kayak orang main gitar itu kan bukan tiba-tiba dia lahir dari kecil jago main gitar. Kan enggak. Ya. Sama juga dengan entrepreneurship. Makanya kami kenapa di Bukit Pusat Usaha Kreatif Inovasi Desa itu mengambil konsentrasi berada di pedesaan yang punya kekayaan sumber daya, lingkungan, sumber daya sosial berupa gotong royong, relasi antar lembaga masyarakat itu juga cukup tinggi, adat istiadat masih terjaga, itu sumber daya sosial. Kemudian sumber daya manusia, daya tahannya ketika terjadi krisis, itu kan orang-orang di desa itu kan cukup kuat ya. Tapi jarang terapresiasi, terdengar, tergaung. Misalnya ini ngomongin tulang ikan, ini pasti orang langsung mikir ini berarti produknya pesisir nih. Pesisir itu kan dulu ngomongin pinggiran pantai, apalagi di dalam gunung ataupun di pinggir-pinggir desa, orang selalu melihat itu kan sesuatu yang marginal. Nah kami di Bukit dengan adanya istilahnya bonus demografi dan bonus kebijakan berupa misalnya dengan adanya dana desa yang tadi diceritain, dengan adanya program-program desa wisata yang itu adalah injeksi kepada seluruh desa dan sama Bu, 72.000 desa itu semua dikasih uang yang sama loh. Tapi kenapa yang jadi kok cuma Bujon Kidul? Kan ini kan berarti ada hal apa di masyarakat Bujon Kidul? Nah itu yang didapat ternyata ada kemauan bersama, ada gotong royong, ada kekerabatan, ada saling memahami peran, berbagi tugas, sehingga setiap orang ketika punya goal gede nih berupa desa wisata mesti dijadiin. Udah kalau jadi ya udah silakan siapa yang mau ngelola, saya mau balik ngelola usaha kami untuk tetap jadi produk unggulannya desa wisata itu. Artinya ekrafnya. Tidak terjebak ketika ini desa wisata jadi terus kita rebutan jabatan. Gitu, itu enggak. Itu kalau itu mentalnya bukan mental entrepreneur dong. Dia mental yang tidak entrepreneur. Karena apa? Masih tergantung. Kalau mental entrepreneur adalah yang kami ambil, misalnya kami perankan secara pribadi, misalnya Kang Ulun waktu itu dan istri yang sama-sama sibuk membangun desa wisata. Ketika desa wisatanya jadi ya udah mundur. Ya kita bangun nih usaha kita sendiri gitu. Yang itu tetap mensupport aktivitas desa wisata. Desa wisata ada atau enggak tetap kita produksi. Gitu. Jadi entrepreneurship ini yang mau kita tularkan. Bahwa kita mau ada desa wisata, enggak ada desa wisata, kita tetap produksi susu loh. Dulu belum ada istilah desa wisata Bujon Kidul, orang Bujon Kidul udah merasai gitu. Kan gitu. Persoalannya kemudian ada kuota yang berlebih, ada wisata nggak ada wisata, ya kita tetap bikin stik susu gitu. Bahwa pariwisata itu memang katalis, mempercepat. Pariwisata yang ada di Bujon Kidul memang mempercepat, sehingga kami lebih mudah misalnya membranding. Oh, dari mana nih Bujon Kidul? Oh yang ada kami sawah. Itu untuk mempercepat branding, sama kayak mana nih Turen. Oh yang ada Pindad. Iya betul. Itu mempermudah orang luar mengenali diri kita, sehingga kita tidak lagi
mengeluarkan banyak energi yang berlebih Untuk untuk membranding atau mempromo. Itu kira-kira Bu. Kalau kita lihat dari apa yang Mas Anwar sama Kang Ilun sampaikan tadi, intinya pada saat bekerja, sukses sendiri itu biasa, sukses bersama baru luar biasa. Iya. Terus, monggo digali-gali yang lain itu. Tadi kan ngomong soal branding ya. Nah ini susahnya membranding. Mungkin ada tips and trick untuk membranding. Jangan dipikir susah. Jadi kalau ini pertanyaannya ya, wah ini susahnya, belum diapa-apain tuh udah susah. Nah ini cara pandang yang mesti kita tularin ya, cara pandang apresiatif. Kok bisa ya? Ini orang membranding dirinya sampai sebegitu keren gitu. Apa ya yang bisa tak pelajari? Artinya sebenarnya kan nggak ada yang susah ya. Jadi, karena apa? Kata-kata itu menciptakan dunia. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita mantrakan dalam setiap percakapan, itu kan membentuk cara pandang, cara pikir, sehingga perilaku dan tindakan budaya kerja kita itu akan terpengaruh dari apa yang kita ucapin. Susah nih. Susahnya apa ya? Jadi susah benar Emang kan? susahnya di mana gitu? Pertanyaan saya terbalik, pertanyaannya susahnya di mana? Susahnya itu adalah kalau kita membranding diri, belum tentu orang itu kenal kita. Ya kan fokusnya ke orang lain. Iya, fokusnya orang lain. Ngapain? Harusnya ke diri sendiri. Kan kita mau membranding diri sendiri. Fokusnya diri sendiri dong. Tapi kan kalau nge-branding itu berarti harus dikenal orang lain. Itu saya namanya tak teknik tahu. komunikasi. Beda lagi konteksnya. Branding itu kan keseluruhan diri kita yang jembleger dari ujung rambut sampai ujung jempol kaki itu kelihatan. Itu kan branding. Ya, kalau mereknya adalah adik mereknya adalah yang berjilbab. Tapi kalau brandingnya adik adalah berjilbab dengan pakai kimono dan selalu senyum. Itu brandingnya yang melekat. Tapi kalau mereknya itu biasa, adik yang berjilbab. umum. Itu bedanya ya. Jadi ketika kita Jaga ngomongin branding, kekhasan. ya kita sendiri mau nyamannya di mana. Kadang orang kan banyak yang membranding dengan kamuflase, sah-sah aja itu pilihan. Dengan kepalsuan, dengan cinta, atau dengan kejujuran. Kalau kami ya dengan kedesaan kami gitu. Kami dari desa yang peternak, petani, melani, tapi belajar bagaimana menjadi pengusaha tani. Yang tadinya orang ngomongin petani itu kan tani melani, nyel-nyelan bertani gitu. Nah kita belajar untuk gak cuma nyel-nyelan yuk, tapi petani itu juga pengusaha loh, pengusaha tani di bidang tani dan ternak. Itu yang Makanya coba perlu ditingkatkan generasi muda yang bertani itu sesuatu yang luar biasa, bukan berarti anak desa terus keluar dari desanya. Kan banyak anak-anak sekarang akhirnya di desanya kosong. Nah, ada tantangan-tantangan alam itu juga pengaruh ya. Okay. Tapi tetap ya itu tadi kami mencoba hal-hal kecil, minimal kita bangga sama apa yang kita miliki deh. Betul. Gitu. Kalau di kami sendiri kenapa mulai ya katanya kalau dilihat jalan itu adalah kita stress ya kayaknya cepat ya. Waktu berlalu. Cepat tapi cepat ini Bu ya, cepat jadinya maksudnya. Oke. Jadi mudah. Ada beberapa hal yang perlu dikasih tadi misalnya dulu kita dapat di desa wisata sudah alhamdulillah terkenal. Jadi kita untuk branding produk itu kita nggak harus keluar karena harus tahu dari desa kita itu mampir ke tempat kita membeli produk. Nah itu ada intinya branding gratis atau promosi gratis. Kita mereka keliling melihat produk terus di situ kita nggak mudik. Kita pada tamu saling di sana yang kita tentu kita Bersih. dia itu tes produk itu. Jadi semua produk yang ada di dalam kita ada tesnya. Jadi request pun dari satu produk susu ya. Kan sekarang ada produk beberapa macam varian. Sebenarnya dari request tamu. Jadi Mas ini susu original ya. Gimana saya? Mas di daerah saya ini ada yang Ada masukan. ada yang saya kasih coklat Mas, ada yang kasih bayam. Nah, masukan yang diberikan dari wisatawan atau dari customer kita itu kita terima. Karena tamu Mas ini sudah nggak enak ya, kurang asli atau kurang rasa susunya. Sampai ya jawaban gini, kalau ibu cuma satu stick aja berkasih susu, ibu nggak akan beli produk ini. Kenapa?
ibu cukup satu makan sedikit udah Enak. terasa isunya. Berarti udah selesai. Iya. Kenapa harus makan bisa sampai 15 detik baru terasa? Supaya memang dia penasaran. Gimana ya? Mana sih produk stik susu kok nggak ada susunya? Tapi setelah malam kok ada susunya. Nah, di situ. Karena Gurihnya keluar. ya, Sesudah. artinya gurihnya keluar. Terus kegiatan di UMKM tidak hanya supportnya dari tingkat desa juga ya. Jadi alhamdulillah dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi itu sering mengajak kita untuk ekspo di situ. Di setiap ekspo tujuan kita bukan menjualan satu, Pemenangan. produk. Jadi kita satu nama atau mungkin poster atau mungkin Flyer-flyer. flyer itu sebar. Terus kita jangan mendit untuk customer ini mengizinkan ke kita semua. Jadi produk kalau kita ada stok tuh ya kita start, kita buka package ceritanya bagus kita buka biar tahu rasanya. Tahu rasanya. Jadi penjualan itu paling banyak di saat expo selesai. Mereka menghubungi kita, bisa nggak kirim dengan jumlah sekian. Jadi di situ Mbak. Pameran sampai di mana saja kan? Selain Selain memang yang di- kalau internasional masih sedikit punya, tapi di Jawa Timur aja, alhamdulillah mungkin rezekinya customer-nya itu sudah datang dari berbagai daerah. Kalau di desa kita sendiri Bu, memang sudah hampir seluruh Indonesia yang datang ke tempat kita. Ya, rezekinya kawasan Batu, Malang Iya. ya, secara umum ya. Menjadi Malang itu kan sebuah Jujukan. spot ya, destinasi. Dan ini yang motivasi saya yang paling dulu ya, paling saya pendam. Banyak ketika saya di Batu kerja di hotel itu banyak pengusaha itu yang datang Dari- ke Batu, dia merupakan dari luar daerah itu. Nah, dalam tanda kutip, kenapa saya yang anak daerah nggak bisa seperti itu? Kenapa harus orang luar yang mereka bisa membawa berkah dari tamu-tamu yang dari ada. wisatawan? Jadi itu motivasinya. Jadi kalau misalnya ada pepatah jadilah raja di negeri sendiri seperti itu. Jadi itu masih dulu ya kita masih kerja di hotel. Tidak berarti di situ melihat pedagang yang dari luar daerah datang melakukan produk itu dari luar daerah semua, dari luar kota Malang. Oke. Kalau kita yang asli Malang nggak bisa seperti itu. Kalau dari yang diproduksi produk unggulan kira-kira apa? Kalau kebetulan untuk sampai sekarang sih memang brandnya susu ya. Tapi produk yang terlaris menurut ada 5 ya. Ada stik susu, kopi gajah, ada permen, terus olah susu cair, dan yang terbaru adalah cara mas apa. Di mana semua daerah itu bisa Oke. berproduk dari cara mas ubi, kita dari cara mas apa. Oke. Semoga nanti anak-anak muda terinspirasi dari apa yang dikatakan Kang Ilun sama Mas Anwar. Mas Anwar ini kok lihat-lihat ada nuansa yang berbeda. Ada rock-rockernya gitu ya. Iya. Ada rocker-rockernya itu. Saya ceki-ceki di IG-nya bahkan ada Arema. Ya, Presidium Mareman ya. Iya. Ya, saya salah satu dari 7 Presidium Mareman. Kalau di Grassrock, Manajerku, musik ya, manajer suka Grassrock. musik, Oke. Grassrock itu band rock rock. keras. Tahun berapa itu? Loh, sampai sekarang masih ada. Ya, Anak musik. perlu menjadi Buat anak-anak musisi kalau mau belajar art rock yang benar, mesti dengerin Grassrock. Saya dia bass Pak. Basis. Oh iya, Iya, saya basis. coba dengerin Oke. Grassrock. Persis. Nah, alurnya apa? Pop. Oh, pop. Pop aja. Pop nggak apa-apa, Kalau tapi di sekolah lebih ke pop. enggak kan punya ini, Iya. basic line-nya. keterampilan itu. Kalau masih muda sebenarnya harus semua Genre tahu. Ya, Tahu macam-macam genre. Jadi Dengan dari mana? menyeimbangkan ke kesenian. depan itu gini Bu, jadi ternyata ke depan dengan digital ya, ini kita Iya. ngomongin entrepreneur di era digital dan AI dan segala Ya, macam, betul. justru semakin multitasking itu gitu. Harus. Jangan terjebak dengan spesifik satu keahlian. Jadi itu yang udah kami rasain. Iya. Dulu kami itu dianggap nggak jelas sama orang. Kok semuanya dikerjain? Ternyata kerasanya nih justru di era digital. Oke. Karena kita dituntut multitasking. Tapi kalau saya itu Multi-tasking. multitaskingnya nanggung. Oke. Ya kan
perlu terus masih Ini foto pengalaman kan? jam Perlu. terbang, Jam tapi terbang. Butuh pengalaman. Dengan kita menyeimbangkan jiwa seni kita, jiwa entrepreneur kita dengan apa yang kita lakukan di masyarakat sekitar kita, semoga kita bisa menyeimbangkan itu semua dan kita Yes. menjadi orang-orang yang berhasil. Amin. Para penonton podcast Turen One dan podcast Super, ini kita akan mendapatkan informasi-informasi yang lebih lagi, motivasi-motivasi yang lebih lagi. Oke. Tapi Plus biar ya. gak ketinggalan, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan gak ketinggalan video inspiratif dari kita. Bye bye guys. Bye.